وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر رضي الله عنه الفقير المقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى حضرة الإمام أبي حامد محمد بن أحمد بن أحمد الغزالي، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان من مشايخنا في الدين وجميع بيناتنا أزواجنا وذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يفعل شيئا ظاهر باطن، يجعل المودة والرحمة والهدى. وخير كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول عنه تعظيم من وجهكم رسول من أنفسكم أجل عليم على تمام أنت والأم قدس بيوم يعني يأتينا تحنية الحبيب المصطفى قلت من الجنة أمام أبي حمد محمد الغزالي حبيب الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة بالعالمين الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال: حكي أن عبد الله وأحمد بن حرب حضر موضعا فقطع أحمد بن حرب قطعة من حشيش الأرض، فقال له عبد الله: حصل عليك 5 أشياء شغل قلبك بها عن تسبيح مولاك، وعودتك نفسك الاشتغال بغير ذكر الله تعالى، وجعلت ذلك طريقا يقتدى بك فيه، ومنعته عن تسبيح ربه، ولزمت نفسك حجة الله عز وجل يوم القيامة. كذا في رونق المجالس. وعن السري رضي الله عنه قال: رأيت مع الجرجاني سويقا يستف منه، فقلت: لماذا لا تأكل طعاما غيره؟ قال: إني حسيت ما بين المضغ والاستفاف 90 تسبيحة، فما مضغت الخبز منذ 40 سنة. Masih berbicara tentang taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukiya anna Abdullah, pernah diceritakan bahwa Abdullah wa Ahmad bin Harbin, bahwa Abdullah dan Ahmad bin Harb hadara mawdi'an, pernah keduanya hadir dalam satu tempat, berteman. Pernah hadir dalam satu tempat. Faquti'a Ahmad bin Harbin qit'atun min hashishil ardi, kemudian diresahkan Ahmad bin Harb lantaran dari binatang-binatang kecil yang ada di tanah. Lagi asik-asik hadir dalam satu majelis, kemudian Ahmad ini terganggu dengan binatang kecil. Terganggu. Biasa kalau misalnya kita lagi asik-asik salat, tahu-tahu masuk nyamuk. Masuk nyamuk ke dalam kain kita. Waduh, terganggu sekali. Gitu. Gimana nih? Ini terganggu lantaran ada binatang kecil yang dari tanah. Faqala lahu Abdullah, kemudian temannya tuh Abdullah berkata kepada Ahmad, ibaratnya, ente kenapa emang?
Kita lagi asik-asik zikir, kok ente tahu-tahu terganggu, keluar dari aktivitas zikir ente. Kenapa? Hasala 'alaika khamsatu asya, engkau berarti sudah mendapatkan 5 perkara. Lagi asik-asik, kemudian engkau terlena. Biasa nih orang awam kena gigit semut aja, langsung gitu. Enggak khusyuk. Syughulu qalbika biha an tasbihi maulaka. Yang pertama, diri engkau tersibukkan dari tasbih kepada Tuhan engkau. Yang tadinya engkau bertasbih, lagi asik-asik bertasbih, tahu-tahu engkau tidak bertasbih gara-gara ada binatang atau semut yang dari tanah tersebut. Wa awadatka nafsuka al-ishtighala bi ghairi dzikrillah. Kemudian diri engkau, nafsu engkau akhirnya tidak zikir kepada Allah. Bukan menyibukkan zikir kepada Allah, malah menyibukkan kepada binatang tersebut. Kenapa? Gara-gara ada binatang kemudian engkau terlena. Lagi asyik zikir kepada Allah, malah mikirin binatang. Yang ketiga, ja'alta dzalika tariqan yuqtada bika fi. Engkau sudah mulai menjadikan itu adalah perjalanan yang di mana engkau dijadikan sumber bahan ikutan. Engkau ulama, akhirnya nanti orang-orang ngikutin engkau gara-gara engkau kena sabitan atau kena gigitan semut doang, engkau tidak khusyuk. Nanti orang-orang bakal ngikutin engkau. Wa mana'tahu an tasbihi rabbih, dan engkau sudah mencegah dia dari bertasbih dari Tuhannya. Engkau mencegah orang dari bertasbih lantaran engkau kena gigitan serangga misalnya. Wa alzamta nafsaka hujjatullah azza wa jalla yaumil qiyamah, dan engkau memulai diri engkau berargumentasi kelak nanti di hari kiamat. Kan gara-gara ada ini ya Allah, berargumen. Gara-gara ada ini ya Allah, aku tidak khusyuk. Ini gara-gara ada binatang ya Allah. Padahal kita mau ada binatang kayak mau ada apa, kita lagi asik dengan Allah. Enggak menjadi terlena kita dari hal-hal yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung dinasihatin sama temannya itu, si Ahmad. Itulah perlunya kita mempunyai nasihat dari teman. Karena kepribadian teman itu dilihat apakah itu nasihatin kita atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau dia betul-betul berteman karena Allah, dia bakal nasihatin kita. Makanya suhbatus shalihin wajib. Berdekatan dengan mereka kaum shalihin itu merupakan sebuah kewajiban. Suhbatus shalihin wajib. Suhbatus shalihin wajibatun ala kulli muslimin. Itu berteman dengan mereka kaum shalihin wajib buat mereka kaum muslimin. Bahkan mereka para kaum salihin ketika tidak menjumpai orang-orang saleh yang masih hidup, mereka jadikan kuburan orang saleh sebagai teman hidupnya. Artinya bukan teman hidupnya dia nikah, bukan. Selalu dia ke kuburan orang saleh, selalu dia berada di kuburan orang saleh. Dia merasa nikmat ketika berada di tempat kuburan kaum salihin. Kalau misalnya dia dengan manusia biasa pusing, banyak tipuan, banyak dusta, banyak fitnah, banyak segala-galanya tentang permasalahan duniawi. Ketika masuk di area mereka kaum salihin, yaitu area kubur mereka kaum salihin, dia merasakan tenang. Dia sudah mulai merasakan tumakninah di dalam hatinya. Makanya perlunya pelajaran dari mereka kaum salihin kepada kita, dan kita perlu kita ambil kekuatan tersebut untuk kehidupan kita, jamaah sekalian. Satu waktu mereka kaum salihin datang ke salah satu pembesar mereka para ulama. Niat hadir, tapi apa yang terjadi? Ketika yang terjadi biasa. Karena dia hadir menyertai dirinya, tidak disambut sama ulama tersebut, tidak dihormati. Hadirnya dia untuk dirinya.
Kemudian hadir berikutnya diundang lagi dengan ulama besar tersebut. Akhirnya dia menghadirkan gurunya. Dia khusyuk gitu, ya Allah, biarkan hadirnya aku ini seakan hadirnya aku ini bersama dengan guruku, ya Allah. Hadirkan guruku di setiap waktu dan di setiap keadaan untuk aku, ya Allah. Datang ke rumah ulama tersebut, akhirnya dihormati, dita'zimkan. Ulama tersebut tahu bahwa ini fulan bin fulan menghadirkan gurunya, bukan lantaran dirinya. Akhirnya dihormati, masya Allah, dihormati, dimuliakan, dijamu dan sebagainya, gitu. Karena orang saleh dengan orang saleh saling mengenal. Orang saleh dengan orang saleh saling mengenal. Baunya tahu, tercium bau aroma yang sangat indah dan sangat wangi, gitu. Itulah mereka kaum saleh dengan kaum saleh. Itu kejadian. Saya punya guru ya, walaupun itu adalah kakak kelas saya, tapi itu saya anggap sebagai guru saya. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, ya, yang banyak dakwah sekarang di Mesir. Beliau datang ke rumah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di Makkah, biasa saja. Kenapa? Karena ketika itu hadirnya beliau karena memang diundang. Kemudian dalam undangan yang kedua beliau niatkan hadir dengan gurunya, yaitu Habib Umar. Aku niat hadir bersamaan dengan guruku. Artinya dia menghadirkan gurunya. Menghadirkan gurunya, ya Allah, di mana saja aku berada, aku hadirkan guru saya, yaitu Habib Umar. Dalam undangan yang kedua rupa-rupanya dita'zimkan, dihormati, dimuliakan. Beliau sendiri kebingungan. Ketika beliau menghisab dirinya, introspeksi dirinya, ya Allah, iya benar. Yang pertama datangnya aku karena aku. Tapi datangnya yang kedua itu karena aku, dan aku niatkan karena guruku. Oh, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rupa-rupanya tahu persis apa yang sudah aku niatkan. Makanya kemanapun kita, kalau kita niatkan bersama guru-guru kita, dimudahkan oleh Allah. Betul enggak? Kita mau ziarah ke Betawi, ke Sumatera, ke Palembang misalnya, kita niat bersama guru kita, dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintu berbagai macam kemudahan, dibuka, gitu. Ini perlunya kita mulazamah, artinya berkebiasaan kita dengan guru, mulazamatus shalihin. Nanti guru kita bakal mengarahkan kita kepada Nabi Muhammad, dan dari Nabi Muhammad bakal mengarahkan kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Biasakan gitu. Biasakan itu semuanya. Itu kelihatan perkara remeh, tapi kalau misalnya kita lupakan itu semuanya, tidak kita bisa sampai kepada tujuan utama kita. Kalau misalnya kita niat memang karena mereka kaum salihin, kalau niat di mana saja berada, aku niat ngaji sebagaimana guruku niat ngaji. Aku berada di dalam majelis zikir sebagaimana guruku berada di dalam majelis zikir. Aku berzikir, aku beribadah, aku bersalawat, atau aku istighfar, aku dakwah, aku melakukan aktivitas kebaikan sebagaimana guruku melakukan aktivitas kebaikan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam halangan enggak menjadi ganjalan buat diri dia. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah lantaran ada berkahnya. Di situ dia sertakan kaum salihin di dalam dirinya, yaitu gurunya. Nah, ini diantara jalan keluar. Itu terkadang kan kita, masya Allah, kalau tengah malam kita zikir, ngantuknya luar biasa. Tapi kalau kita hadirkan guru kita, saya niat zikir sebagaimana guruku zikir, ada kekuatan tersendiri itu. Ibarat ada pil tersendiri untuk kita bisa menjadi kuat. Sebab dimana kalau misalnya hari kita minum vitamin, ada kebugaran tersendiri. Dalam satu hari ini kita minum vitamin, ada, atau dalam satu hari kita mau tidur atau kita bangun tidur minum madu, atau minum madu Yaman misalnya, 3 gelas, 3 sendok, 3 gelas itu Pak, 3 sendok keterusan, 3 sendok misalnya, bangun tidur 3 sendok, mau tidur 3 sendok, itu jasad kita terasa nikmat. Itu ada sebabnya apa? Madu Yaman. Sama kita juga, ketika kita dalam satu hari kita hadirkan guru kita, ada sebuah kenikmatan tersendiri. Kalau madu Yaman secara zahir, guru kita secara batin. Kan itu namanya sebab, gitu.
Jadi vitamin ruh, lihat, vitamin ruh bahkan lebih kuat daripada vitamin-vitamin atau gizi-gizi yang lain. Kita pada hari ini minum vitamin A, B, C, D atau sampai Z gitu misal. Hari ini alhamdulillah enak-enak banget. Kita tahajud muda, kita zikir muda, enggak terasa capek, alhamdulillah minum vitamin. Ya kan? Begitu juga kita dalam satu hari kita hadirkan guru kita. Sebagaimana dulu guru-gurunya menghadirkan kepada gurunya sampai sambung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu namanya. Bisa paham ya jemaah? Ya. Orang sehat aja insyaallah berkah vitamin. Berkah madu tadi saya bilang. Rutin dia minum jintan hitam. Begitu kan? Jintan hitam atau habatus sauda. Warung guru Sya'ban misalnya. Dia selalu merutinitaskan itu. Sehat insyaallah. Karena itu sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita dalam satu hari kita hadirkan guru kita asyik kita. Asik. Enggak jadi gangguan gara-gara walaupun itu adalah binatang atau ini semuanya enggak jadi gangguan. Bisa enggak? Perlahan. Tapi pasti mulai hari ini. Gitu. Kaza fi rawnaqil majalis, demikian yang ada di dalam rawnaqil majalis. Wa 'an Sirri radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Imam Sirri As-Sagati, wali besar dan bahkan pembesar mereka para aulia Allah, Al-Imam As-Sirri As-Sagati. Kalau disebut namanya doa mustajab. Kalau disebut namanya doa mustajab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ketika kita sebut nama beliau sekarang ini Al-Imam As-Sirri As-Sagati, doa kita mustajab. Apalagi kita menjelang berada di pertengahan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyamil qiyam. Memang banyak mereka kaum salihin dari mulai Rajab sampai Sya'ban tuh mereka banyak ziaratus salihin. Ya, mereka rutin itu dari zaman Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Terus merutinitaskan betapa beliau hobi. Di antaranya ziarah ke kaum salihin, dan yang beliau rutinitaskan di Hadramaut di antaranya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Dan bahkan bisa dari bulan Rajab, dari Rajab, Sya'ban, selesai nisfu Sya'ban atau sebelum nisfu Sya'ban balik lagi ke Tarif, berkhalwat di sana di tempat pekuburan Nabi Allah Hud alaihi salatu wasallam. Kemudian dijadikan tradisi oleh anak keturunannya, pecinta-pecintanya, terus sampai sekarang gitu. Karena ini adalah bulan-bulan mulia jemaah sekalian, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dari mulai sekarang bismillah. Dan dari Sayyidina Imam As-Sirri As-Sagati yang Allah ridha kepada beliau berkata, Ra'aitu ma'al Jurjani sawigan yastaffu min. Aku pernah melihat Al-Imam Al-Jurjani makan roti tapi tidak dipapak. Makan roti ditelan. Kan kaum solehin tuh kalau ada roti ditaruh di air hangat atau air panas, kemudian dimakan. Maksudnya apa? Biar enggak ditelan. Soalnya kalau ditelan ngabisin waktu. Harusnya saya zikir, gara-gara nelan roti nih habis zikiran saya. Tuh lihat kaum solehin. Sampai sebegitunya tuh. Langsung enggak pakai dikunyah, langsung gitu. Ditaruh air, tes, langsung gitu. Tujuannya bukan gimana, mendingan aku zikir subhanallah la ilaha illallah Allahumma shalli ala astagfirullahaladzim. Kan lumayan. Dapat banyak tuh aku zikir daripada aku makan banyak banyak. Ya aturan saya zikir tapi masih aja ngapain tuh? Ngunyah. Astagfirullah, ngunyah. Ada orang banyak ngunyah lagi. Terkadang di sini dia ngunyah lagi. Makan lagi di mana ada dia berada, di situ ada kunyahan. Makan lagi. Lah kapan mau zikirnya? Oh, saya makan sambil zikir. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Kalau dia zikir sambil makan.
Gitu. Alhamdulillah nggak ada masalah. Kalau dia bisa, tapi kebanyakan orang makan yang enak-enak aja lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, saya lupa makan. Di pertengahan makan baru dia ingat. Gitu. Dia giliran makan nasi kebuli dia lupa makan doa, baca doa. Dia makan durian dia lupa baca doa. Saking asiknya tuh makanan, ya kan? Gitu. Tuh jadi betapa tuh mereka para ulama menjaga waktunya luar biasa. Ada Imam Abdul bin Husain bin Tahir satu waktu dikasih jam. Jam-jam tempo dulu ada jam Betawi. Jam Betawi yang ditaruh di kantong, ya kan? Diambil kan? Kalau misalnya kemudian diputar. R saya enggak begitu kuat. Diputar. Gitu. Diputar. Hampir setiap hari seperti itu. Ya, kalau begini jadinya saya jadi hambanya jam dah. Saya padahal itu waduh, kebanggaan zaman-zaman dulu. Kalau misalnya orang habis dari Mekah itu kebanggaan tersendiri. Betul gak? Ini Al-Imam Abdul bin Husain bin Tahir dapat jam seperti itu. Seperti juragan-juragan Betawi tempo dulu. Masya Allah. Dia ngelihat lagi jurang. Padahal bukan ngelihat jamnya, tapi memperlihatkan nih saya punya jam ini nih. Itu. Jadi setiap hari dia ngebenerin jam mulu. Ya daripada ini mendingan waktuku untuk zikir. Daripada setiap hari aku benerin jam, daripada setiap hari benerin jam, daripada setiap hari benerin jam, nggak ada waktu saya habis untuk cuma sekedar benerin jam doang, udah dikasih kepada yang lain. Aku khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Mau tidur, bangun tidur semuanya penuh dengan HP. Astagfirullah. Betul gak jemaah? Habis waktu kita untuk begitu doang. Habis waktu kita begitu doang. Oh, zaman ulama di sana dulu enggak ada HP. Halangan terus akan ada. Zaman sekarang halangannya HP, dahulu ada. Di setiap zaman pasti ada banyak penghalang kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka kuat. Mereka kuat, enggak ada masalah. Di zaman penjajahan Belanda, Portugis, Portugal, Inggris, Spanyol dan sebagainya, mereka kuat alhamdulillah. Dan sekarang kita enggak ada perlawanan dari sekutu-sekutu dan sebagainya. Mereka susah. Mau bangun tidur semuanya terdengar suara ini dan itu. Oh, mau tidur lagi susah. Tapi mereka tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi gentar. Gitu. Jadi semuanya selalu akan ada halangan, tergantung kepada kitanya. Gitu. Aku tanya akhirnya. Limadza la takul ta'aman ghaira? Kenapa engkau tidak makan yang lain? Makan roti makin enggak pakai dikunyah, langsung ditelan. Kan yang lain ada. Yang lain ini ada, yang lain ini ada. Ibaratnya mau makan bubur kan enggak pakai dikunyah tuh kan. Enggak pakai dikunyah tuh makan. Bubur ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini perhatiannya beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenangan mesra nih mereka dengan Allah. Kita lagi diajarin nama Imam Al-Ghazali, kira-kira kedekatan kita dengan mereka kaum salihin udah berapa persen? Betul, Imam Ghazali tahu bahwa kita enggak seperti itu. Cuma mendekati model-model seperti itu jemaah sekalian. Akhirnya faqala inni hasibtu ma bainal mudhi wal istifaf 90 tasbihatan. Aku menghitung di antara aku menggigit-gigit sampai aku menelan makanan itu di situ ada 99 tasbih. Fama madawtul khubza mundu 40 sana. 40 tahun aku enggak mau makan roti. Selama 40 tahun aku enggak mau makan roti. Enggak mau makan roti yang biasa. Jadi makan rotinya dicelup, langsung telan, langsung celup makan, langsung. Kenapa? Ya antara aku mau gigit-gigit dengan nelen 99 tasbih. Mendingan aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul waktu mereka hanya kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah gitu Sayyidina Imam Abdul bin Husain bin Tahir, udah waktunya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selalu beliau berkata dalam doanya, ma ma'nal amal wa kasbuna kullu zalal, ya Allah. Ya Rabbi ma ma'nal amal, ya Allah Tuhanku.
Aku tidak mempunyai amal ibadah ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal, dan seluruh urusanku berantakan ya Allah. Allahu Akbar. Lihat. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Doa dari Sayyidina Imam Abdul bin Husain bin Tahir. Beliau yang mengarang, ya Rabbana tarafna wa innana surafna wa ala ladha ashrafna fatum alaina taubat. Terus itu yang mengarang. Ya ziarah apa namanya, sadah. Salamullah ya sadah. Itu beliau yang mengarang. 250.000 setiap waktunya, 250.000 setiap waktunya la ilaha illallah. Allah. Dakwah, membangun masjid di sana dan di sini, dakwah di perkampungan, di perkotaan. Anaknya semuanya menjadi wali min auliyaillah. Semua anaknya menjadi kibarul auliya. Allahu akbar. Doa, ya Rabb ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak mempunyai amal ibadah, ya Allah. Seluruh yang aku lakukan semuanya berantakan, ya Allah. Ya Rabb ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Lakin lana fika amal tahil idha marrama. Tapi aku mempunyai harapan kepada Engkau, ya Allah. Aku mengharap terima amal ibadahku, ya Allah. Engkaulah yang maha menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur berantakan. Tuh lihat, Al-Imam Abdul bin Husain Muntahir, yang di setiap anak tangga rumahnya beliau sudah khatam Al-Quran. Di setiap anak tangga, bukan tempat di mana beliau berada, di setiap anak tangga. Kalau anak tangganya itu di Hadramaut itu dari satu tempat, kemudian berikut lagi biasa. Kalau misalnya ada 3 tingkat atau ada 4 tingkat, berapa anak tangga yang ada? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anak tangga. Setiap anak tangganya itu beliau sudah khatamin Al-Quran di situ. Setiap tempat yang beliau lintasi semuanya beliau sudah khatam Al-Quran. Misalnya ini rumah beliau, di sini udah pernah, di sini pernah, sini pernah, terus semua, insyaallah. Tidak pernah ada tempat yang kosong kecuali aku sudah menghatamkan Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Doanya, ya Rabb ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Mudah-mudahan kita istiqamah. Ya, istiqamah. Yang paling gampang istiqamah ngaji aja dulu. Istiqamah ngaji, istiqamah tempat ngaji. Amin. Ini kosong. Tempat siapa nih? Ini kosong. Oh iya. Iya. Hah? Iya, di belakangnya ada siapa tuh? Itu kosong. Jadi itu dia istiqamah. Ya Rabb. Jadi mahabbatus salihin, cinta kepada saleh itu makna tersendiri jemaah. Jangan kita pikir, kita kan lagi kenal orang saleh, emang kita jadi orang saleh. Kita menyebut orang saleh itu ada magnet, kita bakal jadi orang saleh. Gitu tuh. Kita nyebut orang saleh itu ada magnet tersendiri, kita bakal jadi orang saleh. Udah 20 tahun mau berangkat umrah, Ginari baru berangkat umrah, ada magnet tersendiri. Udah 20 tahun saya mau ziarah Wali Songo, Ginari berangkat Wali Songo, itu ada magnet tersendiri. Udah berpuluh-puluh tahun mau ziarah ke sana dan ke sini, Palembang mana, Ginari baru bisa. Itu ada magnet tersendiri. Karena berbagai macam doa itu tidak pernah ada sia-sia. Amin. Wa kana Sahal bin Abdullah yaqulu fi kulli 15 yawman maratan. Allahu akbar. Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tasturi, seorang ulama besar, wali besar pada zamannya. Beliau makan di setiap 15 hari makan sekali. Setiap 15 hari sekali makan. 15 hari lagi baru makan lagi. 15 hari lagi makan lagi. Kenapa? Kalau aku makan banyak, aku enggak zikir. Lagi-lagi makan, lagi-lagi makan lagi. Kita lagi ngaji, keciuman bau nasi kebuli, berhenti kita ngaji dulu. Kita lagi zikir, nasi kebuli nih,
Wallahu a'lam. Kenapa nasi gulai udah ciuman? Ini makan 15 hari sekali. Ya Allah. Ibadahnya banyak. Ribuan rakaat. Kita bilang, kita pikir kali, makan 15 hari sekali nggak ada ibadahnya. Enak aja, setiap malam 1000 rakaat. Loh kita udah makan tempe, udah makan tahu, udah tahu bacem, tempe bacem, semuanya dibacem-bacemin, enak semuanya. Teh manis, kopi manis, segala-galanya. Ibadahnya kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Ngoroknya banyak. Ngoroknya sampai mendengkur lagi. Asik dia. Gitu. Sama gak kita dengan orang soleh jamaah? Jamaah. Gitu. Nah, itu. Makanya wajar adanya mereka alam dunia sentosa. Adanya mereka tuh alam dunia sentosa. 15 hari sekali baru makan. Kalau menurut pemahaman medis kita, waduh sakit dah. Dia kena mah dah kalau begitu jadinya. Justru kebanyakan mereka kaum soleh giliran makan malah lemes. Kebanyakan orang soleh nih lihat, jamaah jangan langsung 15 hari sekali gak makan. Saya nanti disalahin sama istrinya jamaah. Ini keterlaluan nih kayak ajarannya, enggak bener. Kita lagi ngaji. Ini sejarah kaum solehin. Saya nggak nyuruh jamaah yang kayak gini, pelan-pelan dulu. Sehari makan dulu ya 3 kali. Terus nanti kurangin 2,5. Jangan tahu-tahu sehari sekali. Aduh, diomelin nanti saya sama istri-istri jamaah. Ini kiai ngajarin nggak bener nih kalau begini jadinya. Ente ngajinya nggak paham kalau begitu jadinya. Kan anak lagi ngajarin tentang mereka kaum solihin. Kalau dalam bahasa guru saya Buya Amsir kayak gitu, Buya kayak Saifuddin Amsir. Anak lagi ngajarin bener, entenya aja dapatnya nggak bener. Ya kayak gitu ya jamaah ya, gitu. Dulu Muallim Syafi'i Azami pernah cerita ya, kayak begini juga, ketawa juga, gitu. Pelan-pelan. Anak ngajarin ente kan juga pelan-pelan. Muallim Syafi'i Azami kalau lagi baca kitab juga kan pelan-pelan. Artinya ilmu datang pelan-pelan. Ente tahu-tahu langsung kayak begini nih, 15 hari sekali baru makan. Masuk rumah sakit. Saya nggak mau mikirin dunia lagi, dia berhenti kerja. Anaknya gimana? Pelan-pelan. Ngaji kan ada berfasal-fasal. Kan nggak langsung habis kita ngaji, nggak langsung khatam. Gitu gak jemaah? Kan namanya wallahu a'lam, besok kita terusin lagi, ada fasal berikutnya lagi. Gitu, sambil ngamalin perlahan-lahan. Kita bukan nabi dan rasul. Ya Allah. Ini saya mau derajat mereka kaum solihin. Iya benar, itu wajib buat kita mempunyai derajat mereka kaum solihin. Tapi kan mereka kaum solihin juga berasal dari hal yang sepele-sepele dulu. Dari taubat dulu. Dari sedekah dulu. Itu kan dari hal-hal yang sepele. Fa idza dakhala Ramadan. Apalagi Sayyidina Imam Sahal bin Abdul At-Tasturi ketika masuk di bulan suci Ramadan, la ya'kulu fihi illa aklatan wahidatan. Beliau tidak makan selama di bulan suci Ramadan kecuali 1 suap saja. Lalu masuk Ramadan, di awal Ramadan makan, habis itu enggak makan lagi. Artinya sebegitu hebatnya mereka. Derajat yang mereka dapati dari Allah tinggi, wajar. Karena perjuangan mereka tinggi. Jangan kita bilang enak banget ya jadi wali, tahu-tahu orang tuh jadi wali enak aja. Jadi wali dibilang enak nih, perjuangannya besar. Ini bukan sehari 2 hari, bukan 1 Ramadan 2 Ramadan, berRamadan kayak begini. Kita baru ngaji 10 tahun mau jadi wali. Udah gitu ngajinya berantakan mau jadi wali lagi. Kaca diri dulu jamaah sekalian. Berkaca diri. Gitu. Wa yasbiru fi ba'dil awqati 'an ta'ami 70 yawman. Beliau sabar di sebagian waktu untuk makan selama 70 hari. 7 hari baru makan. 7 hari baru makan. 70 maksud saya. 70 yawman.
70 hari baru makan. 70 hari ini 2 bulan 10 hari. Allahu Akbar. Siti Jedar makannya gak banyak. Apa namanya kalau yang ada di Jawa-Jawa, stuf kacang apa? Yang dibuka di tempat bajigur. Bukan kacang polong. Yang ada di bajigur, tempat bajigur yang airnya kayak kali. Kacang kedelai, betul. Kacang kedelai. Itu Syekh Siti Jenar. Sama Sunan Kalijaga juga makanan seperti itu. Kira-kira kita makan kacang kedelai 50 kacang kedelai juga nggak bakal kenyang. Itu makan sedikit dong. Udah. Alhamdulillahnya banyak, zikirnya banyak, padahal makannya cuma sekedar kacang itu dia, kacang kedelai. Kalau kita, ya Allah, mana bisa kenyang. Mereka mahabbahnya tinggi. Jadi apa yang mereka makan langsung kenyang. Allahu Akbar. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idris ini Masya Allah 15 tahun enggak makan. Enggak makan, enggak minum. La yakul wa la yashrab. Beliau makan dan minum langsung dari mahabbah, cinta kepada Allah. Jadi makan dan minumnya rasa cinta kepada Allah. Nah, ini kita jangan ngikutin yang begini-begini dulu. Aduh. Kita ngaji dulu. Ngaji. Ada apa yang dibalik Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idris tidak makan dan tidak minum selama 15 tahun. Ada dalam bahkan satu riwayat 30 tahun. Bahkan meninggalnya beliau di usia 55 tahun. Berarti dari usia kecil beliau seperti itu. Peran dulu. Ngaji dulu, ikutin guru dulu. Tanpa bimbingan guru kita nggak bisa jamaah. Ya, tanpa bimbingan guru kita langsung ke model-model seperti itu tidak bisa dan tidak akan bisa. Dan beliau dapat bimbingan langsung dari Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Idrisul Akbar, bapaknya sendiri. Bapaknya dan guru futuhnya. Gitu. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, di dalam Mi'raj itu kan selalu berdampingan dengan malaikat Jibril. Tanpa malaikat Jibril, Nabi Muhammad masih tetap ada di muka bumi, di Makkahul Mukarramah. Diajak oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, yang walaupun pada akhirnya hanya Nabi Muhammad yang langsung berjumpa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada sebab di mana beliau berada di dalam hadrah Jalla Jalaluhu wa tabaraka wa ta'ala. Tapi harus dengan sebab, dengan malaikat Jibril. Karena idza akala dhaufa, beliau Sayyidina Imam Sa'ad bin Abdullah Tasturi kalau misalnya beliau makan malah lemah. Idza ja'a gawiya, kalau beliau lapar malah kuat. Kalau lapar malah kuat. Kalau makan malah lemah. Nah, itu dia. Itu model-model magom seperti itu, ahsan seperti itu. Kalau kita kalau lagi makan makin kuat, kalau nggak makan lemah, makan dah dulu. Karena kita harus melakukan riyadhah namanya. Ada orang tahu-taunya main bola. Main bolanya lapangan bola yang 100 meter ya. 100 meter. Allahu Akbar. 2 kali ngelewatin gawang, tahu-tahu pingsan. Satu gawang, pingsan. Nah, itu enggak pakai pemanasan. Atlet itu enggak langsung main bola. Dia atlet dari masih kecil, diajarin dari umur 5 tahun sampai 10 sampai 15 sampai 20 tahun. Emang udah kebiasaan dia main bola, tapi sebelum main bola kan pemanasan dulu. Dia bolak-balik dari dari tempat dia main bola sampai kiper balik lagi. Bolak-balik enggak ada masalah. Kenapa? Ada namanya latihan. Kita pula begitu juga. Kita mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu mau langsung aja tinggi. Saya mau nih bulan Rajab nih, Rajab di begadang. Benar sih, bagus sampai subuh. Dari habis subuh tidur sampai maghrib. Enggak seperti itu. Benar sih Agung, ini Rajab benar. Sampai subuh dia tidur sampai maghrib, zuhur enggak, asar enggak, qadha. Ya tapi kan waktunya habis ente.
pelan-pelan dulu, perlahan gitu. Yang kira-kira sekarang ngajinya kita udah 2 jam, tambah 2,5 jam, enggak langsung 12 jam. Diibaratkan tadi saya bilang orang main bola, tahu-tahu langsung main bola, nanti sakit. Sakitnya itu, apalagi orang udah tua, makinan. Gitu. Bisa jamaah, bisa paham ya? Wajawara Abu Hamad Al-Aswadi, dan beliau pernah bertetangga dengan dan Abu Hamad Al-Aswad maksud saya pernah bertetangga dengan Sayyidina Imam Sahal bin Abdullah Tasturi fil Masjidil Harami 30 sanatan, di sekitar Masjidil Haram selama 30 tahun. Dulu memang di sekitar Masjidil Haram itu rumah-rumah mereka kaum solihin, mereka para aulia Allah. Wa ma ruya annahu akala aw syariba, enggak pernah dilihat Sayyidina Imam Abdullah Sahal bin Abdullah Tasturi makan atau minum. Enggak pernah aku lihat tuh Sahal bin Abdullah makan atau minum aja, enggak pernah aku lihat. Masyaallah. Wala yakhlu sa'atan min dzikrillah, dan selalu berzikir kepada Allah. Aku lihat di rumahnya zikir, dalam Masjidil Haram zikir, di jalanan zikir, semuanya serba zikir. Itulah perangai mereka kaum salihin. Wa hukiya anna Amr bin Ubaid kana la yakhruju min manzilihi illa li thalathin. Pernah diceritakan bahwa Sayyidina Amr bin Ubaid, beliau tidak pernah keluar dari rumahnya kecuali 3 perkara. Kalau kita, tengah malam kita keluar rumah, lapar, mau makan mie, lapar, mau makan bakso, lapar, mau makan ini, lapar, banyak amat keluarnya kita. Ini introspeksi diri aja, ya jemaah. Di tengah malam masih lapar. Jam 12 malam, padahal waktu Isya dia udah makan. Belum lagi dengan berkat dia, Masya Allah. Habis maulidan ada berkat jam 10. Jam 12 lapar lagi, dia keluar juga ke tukang mie, indomie, apa semuanya, Masya Allah. Cuma artinya kita mau bandingin nih, kita dengan mereka, bagaimana nih? Illa lisalatin, kecuali 3 perkara. Lisalati ma'al jamaah, yang pertama keluar rumah memang untuk salat berjamaah, ya. Sama nih sama kita, alhamdulillah. Kita mau salat berjamaah, mau salat berjamaah sama, beli juga. Wali iyadatil marid, dan yang kedua untuk menjenguk orang sakit. Nah, kadang kita malas jenguk orang sakit, kalah kita. Tadi satu sama, sekarang kita kalah. Wali huduril janazah, dan untuk cuma sekedar hadir jenazah. Kita ada tetangga meninggal dunia, enggak ada peduli. Astagfirullah. Ada satu kampung ada yang meninggal dunia, kita enggak peduli. Peduliin diri kita. Kita bakal meninggal dunia, jemaah. Karena jenazah itu enggak perlu pakai undangan. Ada di sebagian masjid, ada sebagian musola, kalau ada meninggal dunia pakai undangan. Oh, undang masjid sebelah sana ada 10 orang, kasih amplop. Masjid sebelah sana 50 orang. Ya kalau dia kaya. Kalau dia miskin enggak ada yang sholat jenazah kalau begitu jadinya. Betul enggak jemaah? Ini tradisi yang perlu untuk dihilangkan. Enggak bagus. Kalau orang miskin, ya Allah, mana orang miskin? Mana orang-orang pada salat jenazah? Saya enggak diundang, astagfirullah. Salat jenazah kok diundang? Kewajiban kita sebagai seorang muslim, di mana di situ ada orang meninggal, datang takziah. Ada waktu ikut salat jenazah, ada waktu kita nguburin. Kita bakal mempunyai nasib yang seperti itu, jemaah. Tahlilan begitu juga. Datang kita. Enggak ngarepin berkat atau enggak kita ngelihat apa yang ada dalam tahlilan tersebut, ya kaya atau miskin, datang kita. Gitu. Wa yaqulu, aku pernah berkata, ra'aitun nasa suragan wa gutta'an li tariqi. Karena aku pandang bahwa manusia itu kebanyakan perampas, pencuri semuanya. Wa gutta'an li tariqi, penjegal semuanya. Pembegal. Manusia banyak jadi pencuri, manusia banyak dari pembegal. Sementara al-umru jawharun nafisun lagi matalah. Padahal umur itu adalah mutiara berharga yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Umur kita lebih mulia daripada berlian, lebih mulia daripada emas.
Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, dalam Islam waktu itu lebih daripada uang. Orang barat kan mengatakan time is money, time is money. Ada duit gak? Ada duit gak? Kalau nggak ada duit, enggak ada duit, saya nggak mau jalanin. Tapi kaum muslimin mengatakan waktu itu lebih istimewa daripada emas, lebih istimewa dari mata mutiara, lebih istimewa daripada uang apapun namanya. Enggak banding, enggak terbanding dengan apapun. Ini kita nafasnya kita lebih istimewa daripada kehidupan dunia. Nafas yang kita nafas, satu nafas itu lebih istimewa daripada dunia dan isinya. Berjuta-juta nafas kita untuk dapetin dunia, habis waktu untuk cuma sekedar mengejar dunia. Habis waktu kita untuk mau jadi pejabat. Habis waktu untuk mengejar karir dunia. Habis waktu kita mau nyari duit habis-habisan. Kenapa enggak semuanya karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, dunia dapat insyaallah. Man talabal akhirah, barang siapa yang menuntut akhirat, dunia bakal ikut. Tapi ikhlas. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi an tamla minhu khazainatan bagiyatan fil akhirati. Seyogianya engkau penuhi perbendaharaan itu dalam perbendaharaan akhirat. Wa alamu bi anna talibal akhirati la budda lahu min az-zuhd. Dan ketahuilah bahwa orang menuntut akhirat itu wajib dengan zuhud. Orang yang mau nyari akhirat zuhud dulu, zuhud. Zuhud itu dia tidak pernah peduli apa yang sudah dia keluarkan. Dia tidak pernah peduli apa yang sudah dia keluarkan. Seorang ulama, dia nggak pernah peduli ngajar di sana dan di sini, dakwah dan di sana dan di sini, nggak pernah berbicara tentang amplop, nggak pernah bicara masalah ini duit sahih atau duit batil. Kalau dikasih 1 juta, ini sahih, sahih. Saya dapat dari majelis taklim, dapat dari masjid 1 juta, sahih. Kalau dapat 200, ini batil, batil. Ini dalam dunia dakwah banyak kayak gitu. Perwe, banyak yang kayak gitu. Jijik dengarnya juga. Alhamdulillah dapat amplop sahih 1 juta. Batil nih, batil 200.000. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau nyari akhirat kalau ulama model kayak begitu? Yang namanya zuhud, dia nggak pernah peduli apa yang dia pernah keluarkan. Kalau jadi ulama, dia keluarkan ilmu sebanyak-banyaknya lillah, bukan lid dunia. Lillah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak ada masalah. Jangan kita bilang dikasih alhamdulillah, nggak dikasih keterlaluan. Nah, jangan, tetap nggak ada masalah. Orang nih punya kekayaan, dia sedekah, nggak pernah dia pikir-pikir, yang penting udah sedekah, nggak pernah dipikir-pikir lagi. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud di alam dunia, bisa jadi dia seorang kaya, bisa jadi dia seorang ulama. Tuntut akhirat yang model seperti itu. Jangan pernah membanding-bandingkan orang. Jangan pernah ingat-ingat akan kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu namanya zuhud. Kalau bukan ulama, dia zuhud. Bagaimana mau zuhud? Oh, nggak punya ilmu. Saya ini zuhud banget. Astagfirullah, zuhud apa ente? Ente bukan ulama kok zuhud. Yang zuhud itu ulama, dia punya ilmu banyak, di mana-mana ngajar, di mana-mana dakwah, tapi dia nggak peduli. Saya cuma nyari Allah, saya cuma nyari keagungan Allah. Oh udah, mau orang terima, alhamdulillah. Mau orang marah sama saya, emang udah ketentuan Allah. Tuh lihat, mereka ulama saleh. Kan terkadang di rumah orang saleh, dari mana tahu pada ngaji sama dia, tetangganya nggak pada ngaji. Mau bilang apa? Di setiap keramat-keramat besar, dari jauh-jauh pada berziarah, tapi yang sekitarnya nggak pada ziarah. Mau bilang apa? Tapi mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La budda lahu min az-zuhdi, wajib zuhud fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Tuh tadi saya bilang itulah zuhud. Liyasira hamman wahidan, agar obsesinya itu satu. Dia punya obsesi Allah, bukan karena yang lain.
Obsesinya Allah, 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 Allah. Tujuannya adalah Allah, 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 nggak ada yang lain. Kalau kita kan terkadang, kita hadir ngaji gara-gara obsesi calon mertua, gara-gara obsesi perempuan, gara-gara ada suara kita didengar orang, atau kita dipanggil ustaz, atau kita dipanggil orang soleh, atau kita mau dicium tangan ya, aduh, sangat rendah yang seperti itu. Kenapa kita nggak pernah ada obsesi? Karena Allah. Allah yang nyiptain kita kan. Allah yang ngasih rezeki kepada kita kan. Kenapa obsesinya bukan kepada Allah? Wala yaftariqu batinuhum min zahirihi. Batinnya itu nggak pernah berpisah dari zahirnya, artinya zahir dan batin sama. Jangan dia berkata ini kemudian batinnya beda, munafik namanya. Wala yumkinu hifdzal hali illa bi dhabti zahiri wal batini. Tidak bakal seseorang menjaga keadaan, dia orang nggak bakal bisa menjaga keadaan dia, hubungan dia dengan Allah sebelum dia menguatkan zahir dan batin. Zahirnya dia makannya dengan makan yang halal, pakai pakaiannya, pakaian sunnatul Rasulullah, itu zahir. Nampak kelihatan. Batinnya dia selalu jaga kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktunya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dapat keagungan Allah. Bagaimana mungkin kalau misalnya zahirnya itu berantakan, kemana-mana dia buka aurat, mulutnya demen banget untuk ngomongin orang. Kalau zahirnya dia nggak jaga, bagaimana mau dia punya batin? Dan bagaimana mau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Syibli rahimahullah, Al-Imam Asy-Syibli, beliau berkata, kuntu awwala bidayati, awal perjalanan aku menuju hadirat Allah, awal. Mereka para waliullah sebelum menjadi wali ada awal pendekatan diri kepada Allah. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan man najaha fil bidayah najaha fil nihayah. Barang siapa yang awalnya itu awal pendekatan dia kepada Allah, suluk dia namanya kepada Allah, dia udah sukses, nanti berikutnya bakal sukses kepada Allah, dekat dia kepada Allah. Ibaratnya awal ngaji gimana? Kita ini awal ngaji kepada guru kita gimana? Lillah atau karena apa? Karena Allah atau karena yang lain? Ini lihat. Berapa banyak orang ngaji 30 tahun, 40 tahun enggak ada hasilnya. Tapi berapa banyak orang ngaji cuma sekedar 2 tahun hasilnya banyak. Kenapa? Lillahi tabaraka wa ta'ala. Lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pandang ya Allah jamaah sekalian. Sampai saat ini saya terpesona dengan kajian dan kegiatan Tarim Hadramaut. Orang ngaji 4 tahun jadi wali, orang ngaji 4 tahun jadi ulama. Padahal sebelumnya dia enggak bisa apa-apa. Saya lihat, saya belajar, saya tinggal di sana, dan anak-anak saya masih tetap di sana. Ada apa di balik itu semuanya? 4 tahun ngaji jadi wali, 4 tahun ngaji jadi wali, jadi ulama. Sementara di tempat-tempat lain 30 tahun nggak jadi wali. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu semuanya jemaah sekalian? Ada hati yang membedakan tempat tersebut dengan tempat-tempat yang lain. Betul? Betul? Zaman Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Zaman Al-Imam Ali bin Husain Al-Attas, Bungur, dekat dari kita. Mana Bungur? Iya, salah mulu saya. Sebelah sana Bungur. Zaman Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan atau Habib Saleh Tanggul dan atau Habib Abu Bakar Gresik, zamannya masuk ke Tarim, keluar dari Tarim jadi wali min auliyaillah. Ada apa di balik itu semuanya? Sementara di tempat-tempat yang lain 30 tahun, 40 tahun nggak bisa jadi wali. Pulang jadi pesantren, nggak ngapa-ngapain. Apa yang membandingkan itu semuanya? Terpesona saya jamaah, terkagum-kagum saya jamaah. Bukti digodok di sana, gojlok di sana, plek. Pagi, siang, sore, malam. Ngajinya biasa, tapi hatinya yang jadi luar biasa. Ngajinya biasa. Allahu Akbar. Tapi hatinya yang luar biasa. Kekuatan seseorang itu bukan dari makan atau bukan dari minum atau dari paras bodinya, tidak. Tetapi dari hatinya. Allahu Akbar.
Tarim-tarim kedua di Indonesia banyak, itu di rumahnya mereka para ulama, kaum salin, di rumah mereka para habaib, para ulama-ulama yang betul-betul menjalankan tradisi tarim Hadramaut. Itu tarim keduanya kita, jaga itu semuanya. Ngaji di tempat tersebut, ngajinya sebentar hasilnya banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Habib Alwi bin Syahabuddin Al-Akbar, ngaji di tarim sebentar hasilnya banyak. Satu debu yang kita belajar di tarim itu lebih istimewa daripada pegunungan ilmu dari luar tarim. Ketika masih belajar dalam penelusuran, betapa tingginya ucapan wali tersebut. Hasil setelah saya pulang dari tarim berapa puluh tahun yang lalu, ya udah sekian puluh tahun yang lalu, Masya Allah, teman-teman saya plok-plok jadi habib besar, plok-plok jadi kiai besar, plok-plok jadi habib besar, plok-plok jadi kiai besar. Padahal di sana kadang tidur, kadang santai, tapi di sana ada hati jemaah. Sini tahu-tahu pesantrennya, muridnya puluhan ribu, ratusan ribu, plok-plok, Allah buka. Ketika dibuka hati, semuanya bakal jadi terbuka. Ada apa di balik kita semuanya? Ada hati rupa-rupanya. Oh, terbukti ucapan beliau, Allahu Akbar. Itu lihat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena tujuannya Allah. Diajarkan hanya Allah. Sampai penduduk tarim, perempuan penduduk tarim keluar rumah cuma dua kali. Keluar rumah penduduk tarim itu perempuannya cuma 2 kali. Yang pertama ketika diambil sama sang suami habis nikah. Saya terima nikahnya fulana binti fulan yang tersebut tunai, diterima. Kan dari rumah bapaknya pindah ke rumah suami, dibawa datang sama suaminya keluar rumah. Yang kedua, ketika sudah dilipat dengan jenazah di atas kurung batang, innalillahi wa inna ilaihi, menuju ke kuburan, itu keluar yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati pantesan terjaga perempuan-perempuan tadi. Pantesan anaknya jadi wali min auliyaillah. Kalau ibunya wali, anaknya jadi wali. Bagaimana kita mau punya anak wali kalau ibunya itu khayaban melulu? Betul gak? Betul gak? Susah banget ngajarin anak. Iya, istri ente keluaran melulu. Beli gincu keluar, beli ini keluar, beli bedak sebentar keluar. Bahkan terkadang suaminya ngorok tidur dan sebagainya, istrinya yang kemana-mana, istrinya arisan, ganjen. Tahu ganjen? Ganjen. Mau punya anak wali, mau punya anak orang soleh, emaknya keluaran melulu, bisa jadi anak wali ya? Jawab jamaah, jawab. Jamaah aja dulu yang jawab, saya puyang jawabnya. Saya sendiri puyang. Jamaah jawab sendiri. Susah banget ya menjadi anak soleh. Ya iya, istri ente keluaran melulu. Arisan Sabtu dia keluar, arisan Minggu dia keluar. Belum lagi kalau Sabtu Minggu apa namanya istilah mereka? Weekend, berado, weekend ke puncak. Kemana? Keluar. Enak nih ke puncak, enak. Allah. Dia kelayaban lagi. Oh kan saya bukan kelayaban, saya nyari udara. Emang namanya apa kalau bukan kelayaban? Ngenakin hati ke mall kali ya. Ya Allah. Sementara orang-orang soleh ngenakin hati ke masjid, ke rumah orang soleh, puyeng bangetnya sama dunia, datang. Assalamualaikum kiai, kasih rambutan sekeranjang dulu. Lah kita datang ke kiai lah rambutan wala amplop, cuma bilang kiai saya punya banyak masalah. Kesian tuh kiai, kenanya masalah mulu, duit nggak dikasih, masalahnya banyak. Ya udah masuk rumah Rajab, ente ngasih masalah ke guru, bukan ngasih amplop gitu. Gitu. Sirup marjan kayak ente kasih. Gitu ngasih masalah, pantes masalah melulu. Betul gak jemaah? Udah Rajab dia lupa sama guru. Ini saya ngomong sebagaimana dulu guru saya ngomong.
Muallim Syafi'i Azami seringkali ngomong kayak gitu. Emang kayak gitu muallim dalam hati saya. Sekarang benar terbukti. Iya benar. Dulu saya masih ngaji di belakang, masih dalam penelitian diri saya. Sekarang saya udah di depan. Iya benar. Apa yang dikatakan guru saya benar rupa-rupanya. Ya Allah. Ya jamaah. Idza ghalabadin naum, ketika awal aku mulai dekat kepada Allah, ketika aku mulai terkantuk-kantuk, ngantuk banget nih, iktahaltu bil milhi, aku pakai celak garam, bukan celak biasa, bukan celak Tarim, bukan celak Mekah atau Madinah yang bagus-bagus, indah-indah, atau ismit yang agak kemerah-merahan atau hitam. Sunnatul Rasul 1113 1113. Baca doanya, Allahumma gawi basari wa basi. Iya, itu dia. Padahal ngajinya di luar, bisa jawab. Allahumma gawi basari wa basirati. Tiga kali sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beliau ngantuk pakai celaknya pakai garam biar enggak ngantuk. Mata kena garam gimana ceritanya jemaah? Perih, enggak jadi ngantuk. Ngaji lagi. Baca lagi. Baca kitab lagi. Selesai kitab, zikir. Atau sedekah dekat sama orang, ngajarin ayo kebaikan, ngaji lagi. Udah gitu lagi, terus ngajar dakwah lagi, terus balik lagi ke rumah dibaca kitab. Ngantuk lagi, pakai garam lagi. Faiza zada, kalau ngantuknya bertambah, waduh makin ngantuk nih. Kan manusiawi ngantuk. Betul enggak? Kita ngantuk, alhamdulillah masih pakai kopi. Enggak pakai garam. Ini garam, jemaah. Faiza zada 'alal amri, kalau misalnya tuh ngantuknya makinan, amil mila fa'aktahil mil. Aku panaskan tempat celaknya dipanasin. Aku pakai sifat. Dia panas, waduh enggak jadi. Udah panas, dia bakar. Kira-kira panas enggak jemaah? Panas, enggak jadi. Akhirnya beliau bangun lagi. Itu dia. Ini awal perjalanan beliau menuju Allah. Ini awal. Bagaimana kalau udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Bagaimana ketika beliau jadi wali min auliillah? Imam Al-Ghazali, sang pengarang kitab Muqasyaful Qulub, kalau beliau baca kitab, terkadang rambut beliau agak sedikit beliau panjang. Kemudian beliau ikat di sebelah sini. Ini lekar, diikat. Ini lekar di sebelah sini. Ngantuk sedikit, kan diikat. Wah, ketarik lagi. Allahu Akbar. Diikat lagi. Ngantuk lagi, ketarik lagi, ngaji lagi. Masya Allah, Imam Al-Ghazali. Jadilah yang disebut dengan Imam Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Kenapa? Ngajinya susah. Kita mau jadi ulama, kita mau jadi kiai, ngajinya enggak gampang. Ngajinya gampang banget, kita mau jadi kiai. Ngaca diri. Betul gak jemaah? Wallahu a'lam. Masih kita teruskan insyaallah. Karena sudah ada isyarat. Insyaallah jadwal pengajian di akhir Sya'ban ya Ustaz Abdul Aziz. Itu haul insyaallah. Haul akbar, siapapun yang sudah meninggal, guru-guru kita, keluarga kita, handai taulan kita, haulkan. Kita keluarga kita dihaulkan. Boleh di antara kita, boleh naruh masakan di sini, naruh tempe di sini, naruh ini dan itu enggak ada masalah. Itu namanya sebuah sinergi yang sangat kuat buat kita. Kan orang-orang tua kita, guru-guru kita didoain. Pantasnya bagaimana ceritanya? Gitu. Kita jalankan tradisi seperti itu. Banyak mereka para aulia Allah menghaulkan di bulan Sya'ban. Sampai kalau misalnya kita lihat di Hadramaut itu ada haul besar namanya haulnya Nabi Allah Hud. Nabi Hud dihaulkan. Udah berapa puluh ribu tahun Nabi Allah Hud dihaulkan.
Enggak tanggung-tanggung tuh. Dari seluruh dunia datang ke Hadramaut untuk ikut hadir dalam haul Nabi Allah Hud. 4 atau 5 hari di sana. Gitu, 5 hari. Di situ ada perkemahan untuk tinggal para tamu dan sebagainya. Rumah-rumah Masya Allah. Persis kalau misalnya kita lihat di Arafah, seperti mereka orang lagi wukuf di Arafah. Di Arafah kan nggak sampai 1 malam. Malam Arafah, malam 10 kan mereka langsung malam takbiran bergegas ke Muzdalifah. Tapi ini 4 hari 5 hari di sekitar Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Itu, mudah-mudahan kita walaupun bukan tarim-tarim banget, tidak-tidaknya kita ngikutin tarim. Amin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti tradisi satu kaum salihin, fa insyaallah dia masuk dalam kerangka kaum salihin tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin.